Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum desain grafis atau desain flyer. Dalam hal ini, dosen pengampu Bapak Dinul Fitra Mubarak, SOS MSOS. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Nurul Aisyah dengan NIM 19.100.046 selaku moderator dan pemateri terakhir. Dan selanjutnya Devita Arsy Oksia Aksabil dengan NIM 19.100.056 selaku pemateri pertama. Dan Hamisa dengan NIM 19.100.049 selaku pemateri kedua. Dan selanjutnya Darmadi dengan NIM 19.100.055 selaku pemateri ketiga. Dan terakhir Sri Wahyuni dengan NIM 19.100.068 selaku pemateri keempat. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, saya Devita sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi terkait pengertian desain flyer serta ciri-ciri desain flyer. Adapun pengertian desain flyer sendiri yaitu merupakan salah satu alat pemasaran yang biasanya dicetak dalam bentuk kertas dengan ukuran yang biasanya tidak terlalu besar dan maksimal menggunakan ukuran kertas A4 berbahan HVS, art paper, maupun art karton. Berikutnya, ciri-ciri desain flyer. Yang pertama, biasanya berukuran A5. Yang kedua, biasanya satu sisi ataupun dua sisi. Dan yang ketiga, mempublikasikan acara, event, ataupun produk. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Untuk presentasi materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai fungsi desain flyer. Yang pertama yaitu untuk menjual produk ataupun jasa. Yang kedua, untuk memperkenalkan produk ataupun jasa. Yang ketiga, sebagai media promosi yang praktis. Yang keempat, mudah diedarkan secara luas. Dan yang kelima, tidak membebankan orang yang menerimanya. Nah, selain dari fungsi desain flyer, terdapat juga kelebihan serta kekurangan dari desain flyer itu sendiri. Nah, untuk kelebihan desain flyer, yang pertama yaitu biaya relatif murah, berisi informasi yang lengkap, serta mudah dibawa. Yang kedua yaitu dapat memberi gambaran yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, khalayak dapat mengatur tempo dalam membaca. Nah, ia dapat mengulang bacaannya, khalayak kembali dan mengatur cara membacanya. Yang keempat, dapat ditinjau ulang, khalayak dapat membaca dengan teliti. Yang kelima, pesan-pesannya yang bersifat permanen dan kekuatan utamanya dapat dijadikan bukti. Yang keenam, saat pembaca tidak paham pada salah satu bagian isinya, pembaca dapat menanyakan ke orang lain. Yang terakhir yaitu penyerapan informasinya lebih menyeluruh. Sedangkan untuk kekurangan dari desain flyer, yang pertama yaitu untuk menikmatinya diperlukan kemampuan membaca dan atensi atau perhatian. Yang kedua, tidak bersifat auditif dan visual. Pembaca diminta memiliki kemampuan imajinasi untuk menikmati dan memahaminya. Yang ketiga, membutuhkan proses penyusunan dan penyebaran yang kompleks dan membutuhkan waktu yang relatif tidak sebentar. Yang keempat, jenis bahan yang digunakan mudah sobek, yang artinya gangguan mekanis tinggi sehingga informasi yang akan diterima khalayak tidak lengkap. Yang terakhir yaitu orang cenderung mengabaikan informasi yang diberikan apabila bentuk flyer tersebut kurang menarik. Baik, materi selanjutnya yaitu cara mendesain flyer. Yang pertama yaitu pastikan judul, tagline atau kalimat utama pada flyer terlihat dengan jelas. Yang kedua, pilih judul tagline
atau kalimat utama yang sekiranya menarik bagi target pembaca. Yang ketiga, gunakan desain yang menarik pandangan pembaca. Yang keempat, sesuaikan gaya desain dengan target pembaca Anda. Yang kelima, gunakan font yang sesuai dengan target pembaca. Yang keenam, gunakan pilihan warna yang sesuai dengan target pembaca. Yang ketujuh, isi flyer harus informatif, padat, dan jelas. Yang ke-8, jangan gunakan ukuran kertas yang terlalu besar apabila tidak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya mengenai makna pemilihan warna desain flyer kelompok 1. Makna pemilihan warna yang pertama yaitu warna jingga, di mana pada desain tersebut warna jingga menggambarkan daya tarik, kegembiraan, antusias, kreativitas, kebulatan tekad, perhatian, sukses, dan dorongan. Jingga merupakan warna yang bersemangat. Sebagai akibatnya, warna ini memberikan pengaruh sensasi yang hangat. Tetapi, jingga tidak seagresif warna merah. Warna jingga pula sangat praktis menarik perhatian. Sebagai akibatnya, kita bisa menggunakannya untuk menarik perhatian dari elemen-elemen penting dalam desain kita, serta warna jingga sangat efektif untuk mempromosikan suatu produk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai makna pemilihan warna desain flyer kelompok 1 yang kedua, yaitu warna hitam. Pada desain tersebut, warna hitam melambangkan kekuatan, elegan, formalitas, atau program resmi. Hitam pada umumnya punya makna konotasi yang negatif, tetapi hitam merupakan kekuatan dan kekuasaan. Warna ini sering digunakan buat memberikan kesan formal, elegan, serta bergensi. Saat kita mendesain sebuah galeri karya fotografi, kita bisa memakai hitam ataupun abu-abu menjadi warna latar buat menghasilkan rona lainnya agar sebuah desain terlihat jelas. Yang terakhir yaitu warna putih. Pada desain tersebut, warna putih berarti safety, murni dan bersih, sebagai kebalikan dari warna hitam. Putih pada umumnya mempunyai makna konotasi yang positif, dan rona putih mampu melambangkan keberhasilan. Penggunaan warna putih pada suatu desain yaitu untuk melambangkan sifat simpel pada sebuah produk, dan pemilihan warna putih untuk memberikan informasi yang jelas mengenai suatu produk. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai hasil praktikum desain grafis dalam desain flyer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Muhammad Nur Rahmat, kedua Nur Sahrianti, ketiga Trisni Ridaya Basir, dan keempat saya sendiri Gita Lestari, dan yang kelima Fitri Reskianti Bastri akan menjelaskan mengenai apa itu desain flyer dan bagaimana contoh dari kelompok kami. Yang pertama, pengertian desain flyer. Flyer adalah suatu alat pemasaran yang biasanya dicetak dalam bentuk kertas dengan ukuran yang biasanya tidak terlalu besar dan maksimal menggunakan ukuran kertas A4 berbahan AVS, art paper ataupun art karton. Strategi pemasaran menggunakan flyer adalah salah satu yang tertua, terutama setelah ditemukannya mesin cetak yang telah dipakai sejak abad ke-18 di seluruh dunia sebagai salah satu perangkat pemasaran yang diandalkan. Nah, yang kedua itu mengenai kegunaan flyer sebagai alat promosi. Dikarenakan bentuknya yang sederhana, salah satu kegunaan flyer adalah untuk dicetak ke dalam jumlah besar dan dibagikan kepada banyak orang yang sedang lalu lalang di jalan.
dan biasanya dilakukan di tempat umum seperti taman, mall, dan sebagainya. Karena ukurannya yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu tebal, maka diharapkan mereka yang menerima flyer akan dengan mudah membaca informasi yang tertuang di dalam flyer tersebut tanpa perlu membolak-balik kertas atau membuka lipatan. Sehingga diharapkan mereka yang tertarik dengan informasi yang ada di dalamnya akan menyimpan dan mengingat informasi yang ada di dalam flyer, serta bagi yang tidak tertarik bisa membuangnya di tempat sampah atau menyimpannya saja agar terlihat lebih sopan. Yang pertama yaitu pastikan judul, tagline atau kalimat utama pada flyer terlihat dengan jelas. Yang kedua, pilih judul, tagline atau kalimat utama yang sekiranya menarik bagi target pembaca. Yang ketiga, gunakan desain yang menarik pandangan pembaca. Yang keempat, sesuaikan gaya desain dengan target pembaca Anda. Kelima, gunakan font yang sesuai dengan target pembaca. Yang keenam, gunakan pilihan warna yang sesuai dengan target pembaca. Yang ketujuh, isi flyer harus informatif, padat, dan jelas. Yang terakhir yaitu, jangan gunakan ukuran kertas yang terlalu besar apabila tidak perlu. Berikut merupakan 6 faktor yang mempengaruhi ongkos cetak flyer. Dalam menghitung anggaran produksi flyer, Anda harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut, supaya biayanya tidak membengkak. Yang pertama, 1. Jenis bahan kertas yang akan digunakan. Kedua, ukuran flyer. Ketiga, desain flyer. Keempat, jumlah flyer yang akan dicetak. Kelima, finishing pada flyer. Keenam atau terakhir yaitu biaya dan lain-lain. Baik, terima kasih. Itulah tadi yang sempat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk membuat desain flyer ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Dinul Fitrah Mubarak selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Grafis. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ramlah dengan NIM 19.100.044, Siti Hajar dengan NIM 19.100.051, Ummul Khairiyah dengan NIM 19.100.061, Zulkifli dengan NIM 19.100.062, Tutik Handayani dengan NIM 19.100.069. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil desain flyer kelompok 3 yang merupakan tugas praktikum mata kuliah Desain Grafis. Adapun flyer yang kami buat merupakan hasil desain menggunakan aplikasi Pixel Lab. Pixel Lab merupakan aplikasi edit foto dan teks yang berfokus pada kombinasi foto dan teks, bisa foto saja, foto dihiasi teks, atau teks saja. Aplikasi ini memudahkan dalam hal mendesain. Tampilan yang sederhana serta tersedianya teks 3 dimensi dan stiker dapat mengedit gambar dan teks secara gratis. Aplikasi ini mengkombinasikan foto dengan teks yang lebih ringkas hanya menggunakan ponsel pintar seperti Android. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu flyer. Flyer merupakan salah satu media promosi yang hanya berupa satu buah lembaran yang tidak berlipat atau lebih dikenal dengan nama selebaran. Pada umumnya, flyer dipakai untuk menarik perhatian publik mengenai adanya suatu event, pelayanan, produk, ataupun ide. Format, ukuran, dan jenis flyer berbeda-beda tergantung dari kebutuhannya. Jika pada zaman perang bentuknya segi 4
dengan ukuran kartu pos, maka sekarang banyak yang berbentuk segi 5 dan ukuran kertasnya hanya seukuran A5 atau yang berukuran kecil. Bahkan, ada juga yang ukurannya lebih kecil, seperti kartu nama dengan bentuk yang asimetris. Adapun format ukuran flyer yang sering digunakan yaitu ukuran A4, ukuran A5, dan ukuran A6. Ukuran yang pertama yaitu ukuran A4 memiliki panjang 21,5 cm dikali lebar 30 cm. Pada ukuran A4, flyer hanya bisa dibentuk menjadi tipe bifold saja karena memiliki ukuran yang lebih kecil dari F4. Kemudian, ukuran yang kedua yaitu ukuran A5 dengan panjang 21,5 cm dikali lebar 15 cm. Format ukuran A5 ini merupakan format yang paling sering digunakan pada beberapa jenis flyer sebagai media promosi. Ukuran ini lebih kecil dari brosur dan hanya berupa satu lembar saja serta tidak memiliki lipatan sama sekali. Dan ukuran yang ketiga yaitu ukuran A6 dengan panjang 10,5 cm dikali lebar 14,8 cm. Ukuran ini lebih kecil dari A5 dan sangat jarang orang-orang menggunakan ukuran ini sebagai media promosi. Selanjutnya, untuk kertas yang digunakan, flyer tidak memakai kertas yang berat atau tebal karena mengingat penggunaan flyer yang cukup singkat. Meskipun begitu, terkadang flyer tidak hanya dicetak di lembaran kertas tipis saja, karena flyer tetap bisa dicetak di kertas yang lebih tebal dan memiliki jenis yang lebih awet. Baik, saya Tutik Handayani akan melanjutkan penjelasan mengenai komponen gambar pada flyer karya kami. Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu komponen gambar merupakan komponen desain yang dipergunakan untuk menerangkan atau mengisi sesuatu. Perpaduan beberapa unsur-unsur yang mempunyai karakteristik dan perbedaan bentuk serta dimensi yang disusun dalam bentuk tata letak terstruktur dalam sebuah media memiliki makna tersendiri. Hasil karya tersebut dapat melahirkan sebuah desain yang berkarakter khusus, sehingga memancing kesan tersendiri bagi setiap orang yang melihatnya. Adapun dalam desain flyer yang kami buat, kami menambahkan beberapa picture mendasar yang menjadi patokan dalam flyer yang kami buat, yaitu yang pertama, simbol bintang warna kuning yang kami ambil dari aplikasi Visual Lab, di mana dua bentuk bintang yang kami gabungkan sehingga membentuk bintang 10 dan menjadi fokus utama karena terdapat tulisan promo buy to get one yang bertujuan untuk menginformasikan bahwa ada promo dalam flyer tersebut sehingga setiap orang yang melihatnya timbul rasa tertarik dalam dirinya. Kemudian yaitu gambar menu yang terkait dengan apa yang kami tawarkan beserta dengan harga dan variannya, yang dimana menurut kami kedua gambar tersebut sangat berkaitan antara makanan dan minuman yang lagi hits saat ini, sehingga setiap orang yang melihatnya akan tertarik untuk mencoba dan membeli. Lalu simbol lingkaran di sudut kiri yang kami ambil dari aplikasi Visual Lab tersebut merupakan logo dari kedai yang dibuka, dan yang terakhir yaitu simbol balok berwarna putih yang menjadi fokus letak alamat kedai dan waktu pembukaan kedai tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Dalam desain, warna adalah unsur yang penting atau added value. Warna mempengaruhi konsumen tidak hanya melalui kesadaran langsung, tetapi juga melalui alam bawah sadar kita. Warna dan makanan dapat meningkatkan hubungan emosional setiap orang terhadap selera. Dalam desain ini, kami menggunakan beberapa warna. Ada warna utama yang kami gunakan, yaitu warna merah. Warna merah merupakan warna terkuat di antara warna lainnya, karena warna ini lebih cepat menarik perhatian alias agresif. Kalau dihubungkan dengan logo makanan, warna ini memiliki makna menarik, berani, nafsu, semangat, kebahagiaan yang menggebu dan berapi-api. Selanjutnya, warna yang kami gunakan adalah warna pink. Warna pink membawa pesan feminitas, cinta, dan kelembutan.
Saat melihat warna pink, pikiran kita akan langsung terbawa kalau warna pink adalah warna wanita, sehingga hal-hal yang terkait dengan wanita juga akan terkait pula pada warna pink, seperti sifat lembut dan cinta. Karena itu banyak perusahaan yang target konsumennya perempuan menggunakan warna pink sebagai warna logonya. Selanjutnya, warna yang kami gunakan dalam desain yaitu warna kuning. Warna kuning yang cerah sering dikaitkan dengan kebahagiaan. Makanya warna ini memiliki makna gembira, energik, penuh sukacita dan santai. Makanya warna ini sering ditemukan untuk desain kemasan atau logo makanan anak-anak. Selanjutnya, warna yang kami gunakan adalah warna hitam. Warna hitam biasanya diartikan sebagai warna yang misterius, sebagai bayang-bayang atau yang lainnya. Akan tetapi, dalam dunia desain, hitam meninggalkan kesan kuat, elegan, dan netral. Warna ini bagus bagi sebuah brand yang formal atau mengutamakan kecanggihan dalam logo produknya. Dan terakhir, warna yang kami gunakan adalah warna putih. Warna ini berkonotasi bersih dan murni. Putih juga menandakan kejelasan, polos, dan steril. Jadi, ini adalah jenis warna yang perlu diaplikasikan dengan hati-hati. Baik, selanjutnya yaitu komponen teks atau tipografi. Tipografi merupakan ilmu memilih dalam menata huruf sesuai dengan pengaturannya pada ruang-ruang yang tersedia guna menciptakan kesan tertentu, sehingga menolong pembaca mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Dalam hasil desain player yang kami buat, kami menggunakan dua jenis font yaitu Bogalo dan Chung 5. Penggunaan jenis font Bogalo dimulai pada tahun 2010 sebagai pelengkap jenis huruf salsa. Sambil memikirkan jenis yang digunakan dalam genre musik Amerika, Latin, dan identitas budaya itu sendiri. Struktur Bogalo adalah huruf klasik Amerika yang sering ditemukan di sampul album LP lama dari tahun 1960-an. Ketika musik Latin menjadi sangat populer dan mendahului lahirnya fenomena musik salsa, secara fungsional, jenis huruf ini dapat digunakan untuk menampilkan teks yang ingin meningkatkan pembaca pada musik Latin tahun 1960-an yang memiliki makna gerakan, kesejukan, dan kebahagiaan di semua bentuknya. Jenis font yang kedua yaitu Chung 5. Chung 5 adalah jenis huruf serif slab ultra tebal yang mengingatkan pada potongan kayu barat Amerika kuno, selebaran, dan berita utama surat kabar. Digunakan terutama untuk penjagaan. Huruf balok tebal tidak dibatasi namun disempurnakan untuk penggunaan kontemporer. Jenis font ini memiliki ukuran yang tebal, mudah terbaca, unik, dan menarik. Baiklah, itulah tadi presentasi hasil desain flyer kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam presentasi tugas kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan kesehatan. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Fitriani Taha, kemudian Sinar, Nur Asia Asis, Muhammad RDS, dan Sri Wahyuni. Baik, pada kesempatan kali ini, dalam pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah desain grafis, yaitu tugasnya berupa flyer, membuat flyer dalam aplikasi CorelDRAW. Baik, di sini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW versi 12. Langsung saja. Pertama-tama kita membuat lembar kerja dulu dengan cara klik file, kemudian new atau Ctrl N. Kemudian muncul seperti ini.
Kemudian setelah itu ukuran kertas yang kita pakai yaitu A4. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian setelah itu saya pilih rectangle tool atau rectangle ini berfungsi untuk membuat bentuk seperti ini, bentuk seperti itu. Kemudian jadi kita buat di sini, kita buat bentuknya di sini seperti ini. Kita kembali dan kita tarik seperti ini. Kemudian setelah itu kita pilih warnanya, color tool. Di sini saya pilih warna hijau kekuningan, hijau cerah. Ini oke, klik oke. Hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat bentuk untuk gambarnya. Seperti tadi, kita gunakan rectangle tool untuk membuat bentuk. Kita buat di sini persegi. Ini ukurannya seperti ini. Kemudian kita akan membuat 3 bentuk untuk 3 gambar dengan cara kita copy saja seperti ini. Ctrl C, kemudian Ctrl V atau F, kemudian jadi seperti ini. Kemudian kita Ctrl C, copy, kemudian V, kita tarik lagi seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil dulu gambar yang akan kita buat pada lembar kerjanya, yaitu dengan cara klik file, kemudian import. Kemudian kita pilih gambarnya. Di sini saya pilih 3 gambar makanan seperti ini. Kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan bentuk tadi yang kita buat. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita ubah dulu warnanya ini untuk sebagai background pada gambar ini. Kita ubah, saya pilih warna putih dengan cara seperti ini. Klik OK, warna putih. Kemudian kita gunakan cara yang sama untuk mewarnai 2 persegi ini, bentuk ini. Nah, sudah diberi warna semua. Kemudian kita tarik ini
ke lembar kerja kita seperti ini. Kita tarik juga ini. Ya, kemudian selanjutnya kita tarik. Nah, jadinya seperti ini. Kita seimbangkan dulu. Kemudian setelah itu kita tarik gambarnya ini seperti ini. Kita lakukan cara yang sama kepada dua balok ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian di sini saya akan beri tulisan. Di sini saya akan buat menjadi tulisan W atau warung kelompok 4. Nah, di sini kita pilih text tool. Text tool ini berfungsi untuk memberi tulisan. Kemudian kita tulis W. Kemudian seperti ini. Kita tarik dulu untuk melebarkan. Kemudian kita ubah tulisannya, jenis tulisannya menjadi Berlin Saint Epidemie. Seperti ini. Dan kita perbesar dulu. Seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke lembar kerja kita. Sini. Kemudian kita perbaiki dulu. Ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi tulisannya. Di sini saya akan tulis arum. Kita ubah dulu tulisannya menjadi A. Kemudian kita perbesar. Kemudian kita ubah tulisannya. Jenis tulisannya menjadi Arial. Seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke sini. Seperti ini. Nah, kemudian kita perbaiki dulu letaknya. Ini kemudian perbaiki. Kemudian kita pilih, kita buat lagi tulisan menjadi warung kelompok 4 seperti ini. Dan kita ubah tulisannya menjadi kita pilih dulu tulisan yang bagus. Nah, kita pilih ini. Kemudian kita perbesar seperti ini. Nah, setelah itu kita pindahkan ke sini. Kita perbesar seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita buat bentuk di sini untuk memberi nama makanan ini
seperti ini dengan cara klik rectangle tool, kemudian kita buat balok seperti ini. Kita buat 3 jenis balok dengan cara copy, kemudian paste. Kemudian copy lagi, kemudian paste. Tarik. Kita ubah dulu warnanya jadi hitam. Oke. Kemudian dengan cara yang sama kemudian kemudian kita pindahkan ke sini. Kita sejajarkan dan kita pindahkan lagi. Kemudian selanjutnya, kemudian setelah itu kita beri nama dulu. Di sini saya memberi nama nasi goreng seperti ini, yang kita beri warna putih. Klik OK, kemudian kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita perbaiki dulu posisinya. Nah, kemudian kita buat lagi. Di sini saya tulis sate. Seperti ini. Kemudian kita ubah, kita hapus dulu. Tulis sate. Kemudian kita ubah warnanya menjadi putih seperti tadi. Nah, kita pindahkan. Kemudian kita ubah tulisan, bentuknya, ukurannya seperti ini, sate. Kemudian kita buat lagi rendang. Kemudian kita ubah warnanya jadi putih ini. Oke. Kemudian setelah itu kita tarik seperti ini. Kemudian kita tulis lagi harganya, wrap 15.000. Kita pindahkan ke bawah sini seperti ini. Kemudian kita buat lagi Rp 10.000. Kemudian kita buat lagi, letakkan di sini. Kemudian kita buat lagi Rp 30.000. Letakkan. Nah, seperti ini.
Kemudian setelah itu kita buat garis panjang oke. Kemudian kita buat garis lagi seperti ini. Kemudian kita ubah warnanya menjadi hitam. Kemudian kita buat bentuk lagi seperti tadi di awal, dan kita ubah warnanya warna putih. Ini klik OK, pindahkan ke sini untuk memberi nama kelompok. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi untuk yang sama, namun diberi warna hitam. Klik OK, pindahkan ke sini. Kita delete dulu, kemudian kita pindahkan yang bagian ini, pindahkan posisinya seperti ini. Kita ubah dulu ukurannya, kemudian kita tempelkan yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis nama kelompok kita dengan cara klik text tool,
Kemudian selanjutnya kita juga buat di sini untuk alamat dan nomor telepon. Nah, jadinya seperti ini. Baik, teman-teman, itulah tadi pembuatan flyer dari CorelDRAW. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan flyer event festival musik yang kami buat. Sebelum itu saya perkenalkan teman-teman saya. Ada Sri Purnama sebagai pemateri pertama, Muhammad Zulkifli sebagai pemateri kedua, Nur Fatimah sebagai pemateri ketiga, dan terakhir saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri keempat atas nama Nur Islinda. Oke, untuk menghemat waktu saya alihkan ke pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Kepadanya disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Sri Purnama dengan NIM 1910058. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, buat persegi sesuai ukuran lembar kerja dengan menggunakan rectangle tool. Lalu, buat shape segi panjang. Setelah itu, gunakan shape tool sesuai arahan video tersebut. Lalu, kita putar sesuai video di atas dan letakkan sesuai keinginan teman-teman. Untuk menduplikat objek, gunakan Ctrl D. Atur sesuai keinginan teman-teman. Untuk menyeleksi objek, caranya yaitu aktifkan objek yang ingin diseleksi, lalu tekan Shift, lalu kursor, mengarahkan ke background, lalu pilih intersect. Begitu seterusnya. Nah, setelah selesai, lalu diberi warna sesuai warna teman-teman suka. Baik, sekian dari pemaparan saya alihkan ke pemateri kedua, yaitu Muhammad Zulkifli. Baik, terima kasih kepada saudari Sri Purnama. Baik, saya lanjutkan, yaitu selanjutnya buat ellipse tool lalu duplikat menggunakan Ctrl D, beri warna lalu memperbesar shape, lalu tekan Ctrl Fn backdown untuk mengundurkan layar. Di shape lingkaran yang sudah diberi warna, gunakan transparency tool
Setelah itu gunakan transparency tool di shape di background juga. Sampai di situ untuk pemaparan saya alihkan ke pemateri ketiga yaitu saudari Nur Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah, NIM 1910063. Baik, kita lanjutkan. Buat shape lingkaran menggunakan ellipse tool. Lalu duplikat menggunakan Ctrl plus D. Setelah diduplikat, maka lingkaran tersebut dihilangkan warna dan diaktifkan pennya. Setelah itu pilih garis yang akan dipilih. Begitupun lingkaran berikutnya. Setelah itu pilih rectangle tool untuk membuat garis. Sekian pemaparan saya alihkan ke pemateri keempat yaitu Nur Islinda. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Islinda dengan NIM 1910065. Baik, kita lanjutkan ke penulisan teks. Kebetulan kelompok 5 memilih flyer event festival musik. Jadi kata-katanya itu terdiri dari tanggal, bulan, musik apa, jenis apa musiknya, tempat, dan lain-lain. Lalu kita edit sesuai font yang teman-teman suka. Berikan warna sesuai paduan warnanya. Edit sesuai kreasi teman-teman dan tempatkan font-font yang teman sudah buat sesuai dengan tempat teman-teman yang sukai. Dan terakhir, inilah hasil kerja kelompok 5 flyer event festival musik. Kami dari kelompok 5 memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih atas waktunya yang telah menyaksikan praktik kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membuat sebuah flyer untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu desain grafis, dalam hal ini yaitu Bapak Dinul Mubarak. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami sebuah tema yaitu lomba pesta rakyat. Baiklah, langsung saja kita melihat cara pembuatannya, yaitu yang pertama kita lagi-lagi kita membuka kertas kosong. Setelah itu kita pilih template yang akan kita gunakan.
2020. Untuk selanjutnya kita masukkan ajang yang akan Selanjutnya kita masuk kepada mengisi ajang-ajang apa saja yang akan diperlombakan. Langsung saja. Di sini kami mengangkat 5 lomba, yaitu pada kesempatan kali ini kami mengangkat lomba balap sepeda, adapun pesertanya yaitu untuk tingkat anak-anak volleyball, adapun ajang lomba yang akan diperlombakan ada 4 lomba, yaitu balap sepeda, futsal, mini, dan lomba tangkap bebek. Untuk selanjutnya kita tinggal menata nah, berhubung dengan beberapa pertimbangan, maka kelompok kami memutuskan untuk mengubah backgroundnya menjadi seperti ini. Adapun ajang lombanya juga kami buat seperti ini. Jadi
Mungkin cukup sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.